Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Wulandari Bintoen dengan NIM 25072230014 dari batch 23 Blended Learning Program Strategic Public Relation Management, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Strategi Komunikasi Blinkpung Institut Makassar melalui TikTok dalam membangun engagement audience. Kita masuk kepada latar belakang di mana terdapat dua poin penting. Yang pertama yaitu transformasi komunikasi. Perkembangan teknologi membuat komunikasi bergeser dari satu arah menjadi lebih dialogis. Media sosial kini menjadi ruang kolaboratif tempat publik ikut terlibat membentuk makna pesan. TikTok menonjol karena video pendek yang visual dan algoritma yang menampilkan konten sesuai minat pengguna. Bagi organisasi, strategi komunikasi perlu mempertimbangkan bukan hanya isi pesan, tetapi juga format, tempo, dan cara mendorong partisipasi audiens. Kemudian, Blinkpung Institut Makassar adalah lembaga non-formal yang ada sejak tahun 2016 yang berfokus pada pembelajaran bahasa Jerman. Sejak Agustus 2024, Blinkpung Institut mulai memproduksi konten edukatif di TikTok. Jenis konten meliputi kosakata singkat, penjelasan budaya, rekomendasi film berbahasa Jerman, hingga tips karir di Jerman. Strategi konten yang terlihat meliputi konsistensi estetika visual, pemakaian teks overlay untuk memperjelas pesan, tempo penyampaian yang cepat, dan pemilihan audio yang relevan untuk meningkatkan daya tarik. Respon audiens berupa komentar, pertanyaan, dan video tanggapan untuk menunjukkan adanya dialog yang memperkuat kredibilitas dan kedekatan lembaga dengan publiknya. Kemudian rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah difokuskan untuk menjawab 3 domain perancangan dan implementasi strategi, pola keterlibatan audiens, serta faktor yang mempengaruhi efektivitas. Tujuan penelitian selaras dengan rumusan masalah, deskriptif dan analitis. Secara praktis, penelitian ini memetakan taktik produksi konten, penggunaan fitur TikTok, pola interaksi audiens, serta hambatan teknis atau sumber daya yang ditemui pengelola. Hasil ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dan pengembangan strategi komunikasi Blinkpung Institut dan juga lembaga yang serupa. Penelitian TikTok selama ini didominasi oleh kajian hiburan dan perilaku pengguna individu. Kajian yang menempatkan TikTok sebagai media strategi komunikasi organisasi masih terbatas, terutama pada lembaga pendidikan nonformal. Oleh karena itu, penelitian ini signifikan untuk memahami bagaimana strategi komunikasi melalui TikTok dapat membangun engagement audiens dalam konteks komunikasi edukatif. Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, studi ini tidak hanya berupaya mengisi kekosongan kajian, tetapi juga diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis, praksis, maupun akademis. Manfaat penelitian dan ruang lingkup. Manfaat penelitian terbagi menjadi 3, yaitu kontribusi teoritis terhadap komunikasi strategis dan engagement, kemudian manfaat praktis berupa rekomendasi perbaikan konten, frekuensi, dan pemanfaatan fitur TikTok. Serta untuk akademik, manfaat akademik diharapkan bisa menjadi basis untuk studi lanjutan. Ruang lingkup dibatasi pada aktivitas TikTok Blinkpung Institut sejak Agustus 2024 sampai masa penelitian, melibatkan analisis konten, matriks interaksi, dan wawancara dengan pengelola akun untuk memperoleh konteks keputusan strategis. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki pijakan paradigma, tradisi, dan konteks penelitian yang sistematis. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif, artinya komunikasi dipahami sebagai proses sosial yang dibentuk melalui interaksi dan pemaknaan antara organisasi dan audiens. Dalam konteks penelitian ini, TikTok tidak hanya dilihat sebagai saluran teknis, tetapi juga sebagai ruang komunikasi dialogis, di mana pesan Blinkpung Institut dimaknai, direspon, dan dikembangkan oleh audiens. Oleh karena itu, engagement tidak diposisikan sebagai angka semata, melainkan sebagai indikator hubungan dan keterlibatan audiens terhadap strategi komunikasi yang diterapkan. Berdasarkan paradigma interpretif, penelitian ini berada dalam tradisi sosiokultural. Tradisi ini memandang komunikasi sebagai praktik sosial yang membentuk makna dan hubungan. Dalam konteks penelitian saya,
TikTok dipahami sebagai ruang interaksi di mana strategi komunikasi Blinkpong Institute dimaknai dan dinegosiasi melalui dialog dengan audiens. Oleh karena itu, engagement tidak dilihat sekedar sebagai metrik digital, tetapi sebagai hasil dari proses komunikasi yang bersifat dialogis dan relasional. Kemudian, konten pada penelitian ini adalah komunikasi digital edukatif yang dilakukan lembaga pendidikan nonformal di TikTok. TikTok dipahami sebagai ruang komunikasi yang visual dan partisipatif di mana pesan edukatif disampaikan secara ringkas dan dialogis. Dalam konteks ini, lembaga tidak hanya menyebar informasi tetapi juga membangun hubungan melalui interaksi dan respon audiens. Engagement kemudian dilihat sebagai hasil dari proses komunikasi tersebut. Berdasarkan pijakan paradigma, tradisi, dan konteks penelitian tersebut, selanjutnya saya akan membahas teori utama yang menjadi dasar analisis penelitian ini. Teori utama dalam penelitian ini adalah teori komunikasi Seifras et al. 2018 yang memandang komunikasi strategis sebagai praktik terencana yang mengintegritaskan tujuan organisasi dengan tindakan komunikatif. Dalam kerangka ini, komunikatif tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun makna dan hubungan dengan publik. Majmara 2018 menekankan bahwa efektivitas komunikasi strategis ditentukan oleh perencanaan pesan, pemilihan media, serta evaluasi berdasarkan respon audiens. Pendekatan ini diperkuat oleh Ken dan Taylor 2021 yang mengembangkan konsep komunikasi dialogis dalam konteks media digital dengan menekankan keterbukaan, umpan balik dua arah, dan partisipasi publik sebagai dasar engagement. Prinsip ini relevan dengan praktik komunikasi Blinkpong Institute Makassar di TikTok. Selain teori utama, penelitian ini didukung oleh teori komunikasi digital, TikTok sebagai media komunikasi, dan teori engagement audience. Digitalisasi dipahami sebagai praktik sosial yang dibentuk oleh logika, platform, dan algoritma dalam mengatur visibilitas serta interaksi konten. Itu menurut Kodri Heb tahun 2017 dan Fendrick et al. Tahun 2018. TikTok dipandang sebagai media komunikasi berbasis video pendek yang bersifat visual dan partisipatif, di mana interaksi kreator dan audiens membentuk proses pemaknaan bersama. Berdasarkan teori utama dan teori pendukung tersebut, selanjutnya disusun kerangka pikir penelitian yang menggambarkan hubungan konseptual antara strategi komunikasi, pemanfaatan TikTok sebagai media komunikasi, komunikasi digital, dan terbentuknya engagement audience. Kerangka pikir ini menggambarkan bagaimana strategi komunikasi Blinkpong Institute dianalisis melalui teori komunikasi strategis. Kemudian dihubungkan dengan karakteristik TikTok sebagai media komunikasi seperti video pendek, algoritma, interaktivitas, dan budaya remix. Kemudian, karakteristik tersebut dikaitkan dengan potensi micro-teaching yang memungkinkan penyampaian materi secara ringkas dan visual. Selanjutnya, engagement audience diukur melalui aspek kognitif, afektif, dan perilaku untuk menilai respons terhadap konten. Hasil engagement ini menjadi dasar dalam menilai efektivitas strategi komunikasi Blinkpong Institute Makassar. Melalui kerangka ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana strategi platform dan juga respon audiens saling berhubungan dalam praktik komunikasi edukatif di TikTok. Penelitian ini selanjutnya akan menganalisis bagaimana strategi komunikasi Blinkpong Institute di TikTok dirancang dan dijalankan, serta bagaimana engagement audiens terbentuk melalui interaksi yang terjadi di dalamnya. Baiklah, demikian pemaparan pra-proposal penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.